Sahabat DKP, senang dapat kembali berjumpa dalam acara Gema Kasih Indonesia, sebuah acara yang membicarakan pokok-pokok penting ajaran gereja atau bicara tentang isu-isu masyarakat yang dilihat dari perspektif iman Kristen atau pemikiran-pemikiran tertentu dalam perkembangan teologi yang berkaitan dengan kehidupan gereja. Saya Pendeta Arlianus Darosa, pemandu percakapan kita. Dalam episode kali ini kita akan berbicara tentang eskatologi dalam gereja Advent. Dan untuk itu telah datang ke studio narasumber kita kali ini Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Selamat datang Pak Yo. Ya, selamat datang Pak Dianus. Ya, para pemirsa udah kenal dengan Pak Yo udah beberapa kali ya, udah relatif rutin menjadi narasumber dalam acara Gema Kasih Indonesia ini. Pak Yo ini adalah seorang pendeta GKI yang diberi tugas khusus untuk menjadi pendeta di Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Ya, beliau menulis jumlah buku ya dan memberikan ceramah di berbagai tempat. Nah, Pak Yo, saya ingin mulai percakapan kita tentang eskatologi dalam gereja Advent dengan pertanyaan yang sederhana untuk menolong para pemirsa memahami apa yang kita sedang bicarakan, yaitu apa sih yang dimaksud dengan eskatologi itu, Pak? Ya, jadi eskatologi dari kata eskaton, eskata ya, hal-hal yang terakhir. Nah, konsep eskatologi merupakan teologi yang ingin memberikan sebuah tempat ulasan teologis tentang kedatangan Kristus yang kedua, atau yang dikenal dengan kata parousia dalam bahasa Yunani. Dan kita tahu bahwa umat percaya dari berbagai hampir seluruh denominasi itu menempatkan kedatangan Kristus yang kedua, parousia itu sebagai bagian dari iman. Dan itu akan terjadi pada akhir zaman. Jadi kita sekarang berada di zaman akhir, bergerak ke akhir zaman. Jadi dua istilah antara zaman akhir dan akhir zaman itu dua hal yang berbeda. Dan eskatologi itu ternyata dalam sejarahnya mempunyai pengaruh yang begitu besar bagi semua gereja. Bagi semua gereja, ya, baik secara psikologi maupun secara spiritual. Sehingga memang tidak mengherankan jika muncul berbagai versi tentang ajaran akhir zaman atau parousia ini. Dan jangan dianggap enteng, oleh karena ajaran ini juga dianggap menentukan tujuan keselamatan. Jadi karena ini ada sesuatu yang ada di bagian akhir di depan, ini adalah tujuan kita, goal kita. Apa maknanya iman kepada Kristus kalau tidak ada goalnya, tidak ada tujuan akhirnya, begitu. Ya, jadi adalah kita bicara tentang akhir zaman dalam kaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya. Ini adalah pokok penting dalam ajaran gereja manapun di dunia ini. Nah, kita bicarakan agak spesifik tentang eskatologi dalam pandangan gereja Advent. Karena ini adalah pokok ajaran yang ada di mana-mana dan basisnya kitab suci, pasti ada persamaan-persamaan sebelum nanti kita bicara mengenai yang khasnya, yang unik perbedaannya. Apa Pak persamaan? Kesamaan ajaran gereja Advent dengan gereja-gereja, sebuah gereja-gereja ekumenis atau reformasi misalnya, tentang eskatologi. Jadi ada persamaan yang hakiki, yaitu bahwa semuanya orang Kristen itu mempercayai bahwa Kristus yang datang pertama itu juga adalah Kristus yang akan datang yang kedua kali sebagai hakim dan raja untuk mengadili. Dia adalah Tuhan akhir zaman. Dan kita lihat bahwa kedatangan Kristus yang kedua itu sebenarnya adalah puncak tertinggi dari isi Injil. Jadi kadang-kadang kita seakan-akan itu nanti, tapi itu bagian yang sangat penting. Terlalu terfokus pada yang sekarang ya, kita begitu. Abai pada yang eskaton itu. Sehingga respon iman seharusnya disambut dengan gembira dan sukacita karena mau ke sana itu. Jadi bukan Yom Yahweh yang gelap ini ya. Ya. Jadi justru karena ini sesuatu yang puncak, maka hidup kita sekarang ini diliputi dengan kegembiraan, dengan sukacita untuk menuju ke goalnya itu. Nah, berbeda bagi orang yang tidak percaya itu adalah tempat hukuman, tapi bagi orang percaya itu adalah puncak dari keselamatan. Jadi sebenarnya kedatangan Tuhan itu atau eskaton itu, parousia itu adalah sekaligus terang dan gelap. Terang bagi yang percaya, gelap bagi yang
tidak percaya. Percaya atau berdosa atau Atau jahat berdosa. ya, hidupnya tidak benar ya. Dan itu semua di semua gereja begitu ya Pak cara pandang. Ya, cara pandangnya itu kesamaan-kesamaan, oke. Hanya apakah itu diberikan tempat yang cukup, nah itu persoalan dari tiap-tiap gereja. Ada gereja yang memberi tempat yang terlalu besar, ada yang ya sedang-sedang aja, tapi ada yang tidak terlalu. Kalau Advent itu termasuk golongan yang beri perhatian besar pada masa eskatologi. Ya, sangat besar. Sangat besar. Sangat besar. Dibanding misalnya sebutlah gereja seperti GKI, GPIB itu Ya, kemungkinan seperti itu. Dia lebih besar. memberi perhatian. Memberi perhatian. Nah, karena itu dapat kita lihat menjadi sebuah pokok bahasan yang begitu penting Dalam gereja Advent. dalam gereja Advent. Oke. Pak, kalau kita bicarakan mengenai eskatologi itu kan ada beberapa pokok yang biasanya ada di dalam sebulan, misalnya seperti gambaran tentang kedatangan Tuhan, seperti apa sih kalau Tuhan datang, kan kalau ada di lukisan kan ada kuda putih segala macam itu kan, lalu gambaran tentang apa itu kerajaan 1000 tahun, kebangkitan orang mati, dan yang paling heboh kalau ngomong soal akhir zaman adalah kapan Tuhan datang. Nah, saya ingin minta Pak Yo untuk memberikan penjelasan mulai dengan yang pertama saya katakan, bagaimana gereja Advent menggambarkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Jadi gambarannya itu mereka pakai dasar yaitu 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Saya yakin ayat-ayat ini ada sebagian gereja memberi perhatian besar, ada yang tidak terlalu. Ya, tapi mereka memberi perhatian. Izinkan saya membaca dari 1 Tesalonika 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, orang-orang percaya pada Kristus itu akan dibangkitkan lebih dahulu. Jadi dia bangkitkan dulu, lalu yang masih hidup itu bagaimana? Nah, yang hidup ini akan diangkat, ya, istilahnya rapture, ya, jadi diangkat gitu. Lalu diangkat ini untuk apa? Menyongsong Tuhan di angkasa, ya. Ya, tampaknya dari sudut logis ini ada sesuatu yang agak aneh begitu, tapi konsep ini kuat begitu. Dan kalau kita lihat bahwa Advent melihat bahwa peristiwa-peristiwa yang sekarang sedang terjadi itu mengarah kepada kedatangan Kristus yang kedua ini. Oh, ini jadi itu ada kaitannya antara apa yang sedang terjadi sekarang dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali, oke? Ya, karena apa? Oleh karena peristiwa-peristiwa masa kini ini seperti cocok dengan apa yang dikatakan oleh Yesus, tanda-tanda akhir zaman. Ada perang, gempa bumi, ada peristiwa-peristiwa yang hebat yang menimpa manusia begitu ya. Dan itu tidak terlalu salah karena Yesus sendiri juga, Tuhan kita berkata di dalam contohnya Matius 24 ayat 27 ya, Yesus berkata, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi seperti kilat di timur ini langsung barat, cepat begitu. Nah, kecepatannya ini bisa kita lihat dalam ayat 33 dari Matius 24. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi tanda-tanda ini mengatakan, ya, kita berada di akhir zaman yang bergerak hampir saja loh ke akhir zaman loh, akhir zaman atau kiamat itu. Jadi mari kita harus menata hidup kita nih, apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan yang sudah dekat ini gitu. Dan itu yang diberitakan oleh gereja Advent, bahwa kan itu kan artinya ini masih, kalau sudah dekat, itu masih merupakan sebenarnya ajaran atau paham yang relatif juga diterima oleh gereja-gereja umumnya, Pak Yo. Kalau tadi misalkan lo ngomong soal Tesalonika itu diangkat lebih dulu orang-orang yang percaya, lalu sesudah itu kita yang masih tinggal
akan diangkat bersama-sama. Orang yang tidak percaya kemana, Pak? Ya, jadi Kalau dalam pandangan mereka. dalam pandangan Advent, orang yang tidak percaya itu akan dibinasakan. Jadi pada waktu, jadi orang yang percaya ini dibangkitkan, yang masih hidup diangkat, lalu yang tidak percaya itu dibinasakan, mati, Pak. Habis semua. Nah, tapi Pada masih waktu ada komanya nanti. Mati masih ada komanya. Oke. Tapi yang jelas orang yang percaya ini, yang dibangkitkan dan rapture tadi diangkat itu, mereka akan bersama dengan Kristus memerintah selama 1000 tahun. Oke. Itu kita akan bicara pada bagian kedua. Jadi berarti ketika akhir zaman itu tiba, Yesus datang, ia membangkitkan orang yang benar. orang yang benar. Orang yang benar, orang yang percaya itu dibangkitkan, lalu yang hidup yang juga benar itu Diangkat. diangkat, Yang hidup yang tidak benar dibinasakan. dibinasakan. Yang mati yang tidak benar tinggal tetap dalam kuburnya, dalam tanah gitu. Masih. Nah, dunia dalam kondisi itu dunia yang sunyi senyap, tidak ada apa-apa. Jadi dunia ini akan habis begitu. Nah, tapi saya katakan itu masih koma tadi itu ya, belum selesai gitu. Nah, tadi Pak Ya udah mengatakan bahwa yang juga heboh adalah sebenarnya pandangan tentang kerajaan 1000 tahun ya, Ya. milenium. Bagaimana pandangan gereja Advent tentang ini? Ya, dalam gereja Advent konsep atau teologi kerajaan 1000 tahun itu sangat penting, Pak. Karena ketika orang percaya, orang benar itu dibangkitkan pada saat Tuhan Yesus datang dan yang masih hidup itu diangkat, maka yang dibangkitkan dan diangkat itu akan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun di surga. Oke. Ya. Jadi diangkat, berada di surga bersama-sama dengan orang yang hidup tadi yang udah diangkat ya. Ya. Oke. Itu selama 1000 tahun. 1000 tahun. Nah. Oke. Nah, kemudian tadi pertanyaan bagaimana dengan orang jahat itu? Nah, orang jahat, orang berdosa itu dibinasakan. Jadi habis dunia itu, bumi ini kosong, Sepi. Tidak ada lagi kehidupan. Seperti pada awal penciptaan. Ya, seperti pokoknya tidak ada bentuknya lah pokoknya. Tidak tahu bagaimana tohu wafuhu namanya. Nah, lalu yang diperintah apa tuh kalau nggak ada orang di bumi? Memerintah bersama-sama dengan Allah, yang diperintah siapa? Nah, nanti kan ini kan 1000 tahun, Pak ya. Di atas, oke. Dan 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun ini penutupan, Kristus bersama orang benar itu akan turun lagi, Pak. Oke. Nah, turunnya itu apa? Untuk bersama-sama membinasakan yang jahat. Jadi orang jahat ini dibangkitkan lagi, Pak. Nah, waktu akhir tahun ini yang jahat ini dibangkitkan lagi. Oke, 2 kali berarti pemusnahannya. Jadi orang jahat ini tadi kan sudah dihukum kan. Nah, pada waktu akhir 1000 tahun ini orang jahat ini akan dibangkitkan untuk dibinasakan selama-lamanya. Oke, Pak. Kita berhenti dulu di sini. Kita lanjutkan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian. Saudara, kita sedang berbicara tentang eskatologi dalam pandangan gereja Advent bersama narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Yo, tadi kita kan di ujung segmen 1 kita masih bicara mengenai kerajaan 1000 tahun. Ya, Pak Yo mengatakan orang-orang percaya yang udah mati dibangkitkan lebih dulu, yang masih hidup diangkat ke sorga, yang di bumi yang berdosa itu semua dilenyapkan. Lalu di sorga itu ngapain sih waktu diangkat, Pak? Selama di sorganya itu. Nah, itu nanti ceritanya pembahasan di dalam kitab Wahyu. Mereka memuji, menyanyi, memuliakan Kristus sebagai anak domba, begitu ya. Dan yang terjadi di bumi? Yang di bumi habis, Pak. Habis, oke. Nah, di sana 1000 tahun. Ya. Di sana 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun maka Kristus bersama umatnya dan kota suci, ya, jadi Yerusalem yang baru itu akan turun ke bumi. Nah, pada waktu turun ini orang jahat dan iblis itu bangkit lagi, Pak. Bangkit lagi. Lalu apa dibangkitkan? Bangkit sendiri mereka ya? Dibangkitkan pasti. Dibangkitkan, tapi ada tujuannya. Oke. Nah, mereka bangkit, lalu mereka mengepung kota suci ini. Orang-orang jahat ini. Ya, orang jahat ini. Dan setan-setan itu mengepung kota suci ini. Dan kemudian disitulah terakhir kali Allah kemudian menurunkan api dari langit, ya, untuk membersihkan sama sekali orang-orang yang jahat itu. Sebenarnya gambaran ini ada di dalam kitab Maliaki. Ya, jadi dalam Maliaki 4 ayat 1 itu menyatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Nah, kita kan seringkali mengatakan kalau Kristus datang langsung seperti api. Tidak. Kalau bagi orang Advent, api itu akan datang setelah 1000 tahun pemerintahan bersama dengan orang-orang percaya atau orang-orang benar itu. Jadi kalau yang pertama tadi Tuhan datang sebelum kerajaan 1000 tahun, ketika dia mengangkat, yang dilakukan untuk membinasakan orang-orang jahat itu bukan dengan api berarti ya? Bukan, jadi mereka mati aja, Pak. Mati aja. Mati, bagaimana tekniknya saya datang. Ya kan, pokoknya mereka mati, buminya kosong. Nah, naik. Nah, 1000 tahun di sana. Turun. Nah, lalu mereka turun. Nah, turunnya bersama kota, Pak. Yang gambaran kita Wahyu tuh ya, kota Yerusalem yang juga turun dari surga, begitu kan? Berarti Yesus datang yang ketiga kali itu berarti? Mungkin 2A 2B. Saya tidak berani ngomongin ketiga, nanti istilahnya jadi lain ya tuh. Nah, orang jahat ini dan iblis tidak terima kedatangan kota suci itu, Nah, pada saat itulah Allah kemudian menurunkan api yang membinasakan. Jadi apa? Anihilitianisme. Jadi membinasakan semuanya. Nah, karena apa, Pak? Karena orang Advent itu tidak mempercayai neraka. Persoalannya mengapa harus dibinasakan? Karena tidak ada neraka. Ya sudah, mereka dimatikan aja. Sekali udah selesai. Ya, sudah dikasih kesempatan 1000 tahun. Jadi 1000 tahun itu mereka tidak dibinasakan, artinya tidak dihukum ya. Jadi nanti berkaitan dengan masalah orang mati itu apa, nanti kan pertanyaan yang dikemukakan. Jadi mereka itu hanya seperti tertidur begitu. Nah, kemudian mereka bangkit, tapi untuk dibinasakan selesai, tidak ada neraka. Sekarang orang benar ini bersama Yerusalem ini ada di bumi yang sudah dibinasakan dan diperbarui karena turunnya kota suci itu disebut sebagai bumi baru. Bumi yang baru, langit dan bumi yang baru. Jadi bukan yang naik ke atas, tapi yang turun dari surga. Jadi sebenarnya setelah kerajaan 1000 tahun itu orang kembali ke bumi, dalam situasi yang sama sekali baru. Iya. Jadi bukan di sorga ya. Bukan. Jadi jadi di sorga, kalau menurut ikuti logika ini, di sorga itu hanya seperti berlibur selama 1000 tahun. Ya, bisa begitulah istilah libur atau kurang tepat, saya kurang tahu ya. Pokoknya pergi 1000 tahun kan, meninggalkan memerintah bersama Kristus. Tempat mereka berada, memerintah bersama Tuhan. Mereka bernyanyi-nyanyi tadi kan, memuji Allah. Lalu sudah itu mereka turun lagi dan tinggal di bumi, tapi buminya sudah bersih baru.
Sama sekali baru. Masa pembinasaan itu, Pak, yang Allah menurunkan api dari sorga itu sekejap atau lama masa pembinasaan orang-orang yang jahat, yang bangkit, yang mengepung kota suci itu? Ya, secara detailnya tidak terlalu dijelaskan, Pak. Okay. Tapi mereka mempunyai dasar, misalnya tadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 13 kan dikatakan 2 Petrus 3:13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi pada waktu kota Yerusalem baru dengan umat itu turun ke bumi bersama dengan Kristus, maka orang yang berdosa itu dihukum final, sehingga pertikaian besar itu telah berakhir, ya, dan dosa sudah tidak ada lagi. Oke. Jadi karena sudah tidak ada dosa lagi, maka sekarang orang benar bersama Kristus di dalam kota Yerusalem yang baru ini, mereka dapat mengalami pemerintahan Allah yang sempurna tadi. Mereka sudah pernah mengalami di surga dan sekarang dipraktekkan yang di surga, lalu datanglah di bumi juga gitu. Nah, apakah itu berarti, Pak, ketika orang benar yang sudah dibangkitkan dan yang dibawa naik itu, diangkat itu, berada memerintah bersama Allah selama 1000 tahun, apakah bagi orang jahat yang sebut tadi dimati itu ada kesempatan untuk berbalik nggak di situ, atau sebenarnya itu nggak ada nothing happen, pokoknya udahlah, sebenarnya udah ditentukan, tinggal nunggu saja nanti api turun dari sorga begitu? Apakah orang baik ataupun orang yang jahat, orang benar ataupun orang yang berdosa, itu poinnya adalah ketika kedatangan Kristus yang kedua itulah waktu yang titik menentukan akhir. Gitu. Itu yang eskaton itu di yang situ. Eskaton itu. Jadi tidak ada setelah kedatangan itu masih ada kesempatan untuk menyesal, membaharui pertobatan, tidak ada. Nah, karena itu orang percaya kan dipanggil untuk berjaga-jagalah, untuk waspada dan berdoa begitu. Jadi nggak ada kesempatan pokoknya bagi orang jahat dalam masa kerajaan 1000 tahun untuk sekarang nggak enak nih, ternyata saya mau bertobat, udah nggak ada lagi. Ya, saya kira tidak sampai ke sana ya, karena poin pentingnya adalah mengukurnya itu kedatangan Kristus yang kedua itu. Itu finalnya. Tetapi pembinasaan paling akhir terjadi setelah kerajaan 1000 tahun dan Yesus datang bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan langit baru, bumi baru turun gitu. Ya, benar. Nah, di situ memang menyelesaikan. Jadi pertikaian antara orang yang jahat dan orang-orang berdosa terhadap orang beriman dan orang benar itu telah berakhir. Jadi bahkan selama pemerintahan kerajaan 1000 tahun tidak ada peperangan ya, Pak? Selama 1000 tahun. Ketika ada di sorga nggak ada, kan terpisah itu berarti kan? Loh, ini kan sudah habis Pak yang di bumi. Nah, ketika turun itu kan tadi Pak Yo mengatakan mengepung. Iya. Apakah terjadi peperangan di situ antara orang benar dan orang baik? Iya, Pak. Mereka menyerang. Oke. Tapi kemudian api Allah itu akan membinasakan mereka. Dan itu dalam sekejap begitu? Dalam sekejap. Tampaknya disebutkan ini dalam sekejap. Ya. Jadi sebenarnya itu adalah saat untuk menghabiskan sampai ke akar-akarnya pada setelah kerajaan 1000 tahun. Itu ajaran gereja Advent ya. Okay. Jadi Allah itu kan kudus. Karena kudus itu maka dia seperti api yang membakar hal-hal yang cemar, hal-hal yang kotor, hal-hal yang berdosa begitu. Nah, dengan kedatangan Kristus yang kedua ini sudah membersihkan seluruhnya, tidak ada neraka. Nah, kalau tadi Pak Yo mengatakan bahwa setelah 1000 tahun kan waktu Tuhan Yesus datang, eskaton itu kan ini habis nih, mati gitu. Tapi bangkit lagi nanti. Ya, bangkit lagi untuk melawan kan setelah. Jadi apa kematian itu difahami seperti apa oleh orang-orang Advent? Bagi orang Advent, kalau kita misalnya meninggal itu sebenarnya tidak langsung naik surga, seperti orang tertidur, Pak. Jadi disebutkan bahwa orang yang meninggal itu seperti orang kita juga seringkali menulisnya rest in peace. Jadi seperti orang istirahat itu. Istirahat dalam damai begitu, ya.
Tapi saya tidak tahu kalau orang jatuh itu apakah rest in peace, saya kurang tahu. Saya kurang tahu ya, tetapi Jadi tidur panjang selama tidur 1000 panjang. tahun. Ya, 1000 tahun begitu. Jadi karena itu bukan satu masuk surga atau kemudian harus mengalami, kalau dalam gereja Katolik itu mengalami penyucian di purgatorium gitu. Enggak, ini tidur. Jadi memang berarti betul ya kata lagu itu. Tidur itu hanya mati itu adalah tidur yang panjang. Ada lagu yang begitu. Tidur yang sangat panjang. Dan waktunya nanti bangun. Sayangnya bagi orang yang tidak percaya ini, begitu bangun mengalami penghukuman bahwa mereka sudah selesai. Ya, jadi misalnya orang jahat tadi itu istilahnya bangun dari tidurnya, Pak. Nah, mereka harus sadar, bersama dengan setan-setan, iblis-iblis, kita ini ternyata melawan ini kota Yerusalem yang baru. Tapi Allah kali ini tidak bersabar lagi, sudah cukup. Batasnya itu diberikanlah hukuman, yaitu api dari surga yang membinasakan. Nah, sekarang saya pindah ke bagian ini, Pak. Ini yang paling heboh sebenarnya, soal kapan Tuhan datang. Ini kan kalau kita ini kan pendirinya ya Pak William Miller itu kan memberikan ini bagaimana pandangan gereja Advent tentang waktu kedatangan Tuhan, Pak? Jadi ini ada beberapa cara berpikir dulu, Pak ya. Jadi nanti tokoh yang pertama itu adalah William Miller. Ya, jadi dia itu membaca kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Nah, ini dasarnya Daniel 8:14 dikatakan sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Jadi ada 2300 masa. Ya, 2300 masa itu disebutkan oleh William Miller sama dengan 2300 tahun. Ya. Lalu untuk menentukan kedatangan Tuhan itu bagaimana? Nah, William Miller mengingat, pembangunan bait Allah itu yang kedua itu dimulai lagi oleh masa pemerintahan kerajaan Ahasiweros. Nah, kita tahu bahwa kerajaan Ahasiweros itu dimulai pada tahun 457 sebelum Masehi. Jadi ngitungnya 2300 dikurangi 457, maka ketemulah tahun 1843. Kenapa bait suci itu dijadikan titik tolak, Pak? Nah, karena disebutkan dalam kitab Daniel itu berkaitan dengan ini, coba perhatikan, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu dipulihkan. Nah, ini kan ada tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Jadi udah hancur, setelah 2300 tahun akan dipulihkan. Itulah kedatangan Tuhan. Jadi sekarang itu menunjuk caranya mengukur, katanya William Miller, gampang, 2300 tahun kurangi 457. Jadi maka jatuhlah angka tahun 1843. Oke, Pak, 1840 itulah saat kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi setelah informasi berikut ini? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
Terima kasih sahabat yang kami masih bersama dengan kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Kita sedang membicarakan eskatologi dalam pandangan gereja Advent, dan ini adalah segmen yang terakhir bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Pak Yo, tadi kan kita berhenti di angka 1843 sebagai hasil dari pengurangan 2.300 tahun dari 2.300 masa ke angka atau tahun penghancuran Bait Suci. Penghancuran yang 497 adalah awal pembangunan Bait Suci. Ya. Oke. Jadi itu titik awalnya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Ya, jadi cara menghitungnya masih itu Pak ada belum lengkap. Jadi kan jatuhnya 1843. 2.300 kurangi 457 1843. Tetapi kan disebutkan pada waktu pemerintahan Ahasiweros itu terjadi pada musim semi. Oke, masih ada detailnya. Pada musim semi, dan itu akan dilanjutkan pada musim semi berikutnya. Nah, berarti kalau dihitung 457 itu akan berakhir ditambah lagi 1 tahun, tepatnya tanggal 22 Oktober 1844. Nah, disitulah Tuhan Yesus akan datang. Oke. Dan yang terjadi pada waktu itu adalah Tuhan Yesus tidak datang. Tidak datang. Lalu bagaimana? Kan ada umat yang menantikan itu dengan penuh harap dan dengan iman yang kuat kepada Tuhan begitu. Apa yang terjadi, Pak? Ya, pasti goncangan. Tetapi akhirnya disadari bahwa perhitungan William Miller itu ada salahnya juga. Meleset. Jadi ada penjelasan dari pihak gereja lagi. Ya. Gimana, Pak? Siapa yang memberikan penjelasan ini? Nah, itu kemudian dijelaskan oleh pemimpin selanjutnya, namanya Hiram Edson, ya. Hiram Edson. Nah, Hiram Edson itu melihat ini kenapa ya kok tidak datang ya. Nah, disitulah Hiram Edson itu kemudian dalam pergumulannya dia juga tanya, kecewa kenapa tidak datang. Dia ikut menantikan kan? Menantikan dengan ini, penuh kepercayaan, penuh iman kan begitu kan. Akhirnya Hiram Edson ini meneliti Alkitab lagi, Pak. Nah, ditemukanlah Wahyu pasal 19 ayat 19. Oke. Nah, di dalam Wahyu pasal 19 ayat 19 itu ternyata ini yang tidak dilihat oleh William Miller. Dia luput melihat lah gitu ya. Nah, di situ ada kalimat, maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga. Nah, bait suci itu kan yang di bumi itu adalah gambaran bait suci yang di sorga, Pak. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru, guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Jadi yang tidak dilihat oleh William Miller itu adalah ternyata bait suci itu ada di sorga. Oke. Nah, William Miller menganggapnya bait suci itu di bumi. Ya. Nah, karena itu Tuhan Yesus tidak datang. Nah, jadi apa yang dilakukan? Jadi memang benar tanggal 22 Oktober 1844 ini Kristus memulai tindakannya, tapi bukan turun ke bumi. Dia memasuki ruang bait Allah di sorga. Oke. Jadi tanggal 22 Oktober ini sudah kita bisa lihat. Jadi sebenarnya William Miller itu tidak salah. Cuma dia salah meletakkan peristiwanya. Salah lokasi. Gitu. Salah lokasi. Nah, di tanggal 22 Oktober 1844 ini Kristus masuk ke bait Allah di sorga. Di mana dia masuk ke ruang Maha Kudus untuk memulai pelayanannya di bumi itu disempurnakan di sana, Pak. Oh, yang dia sudah pernah lakukan. Ini sudah sempurna di sana, disempurnakan di sorga itu. Nah, jadi di dalam sorga itu hanya ada satu bait, ya. Jadi kemah suci itu hanya ada ruang Maha Kudusnya saja. Jadi ini bukan buatan dari manusia, tapi ini betul-betul buatan dari Tuhan. Nah, di ruang Maha Kudus bait Allah di sorga itulah Kristus melayani kepentingan manusia. Dia menyediakan umat percaya manfaat korban pendamaiannya yang pernah dia lakukan di atas kayu salib, ya. Dan di sorga ini pula dia
teguhkan kembali sebagai imam besar yang sempurna. Jadi dia sudah sempurna, tapi ini semacam dinyatakan begitu ya, peresmian lah di depan para makhluk surgawi begitu ya, bahwa ini adalah Kristus begitu. Nah, jadi karena itu tanggal 22 Oktober 1844 Kristus tidak datang di bumi karena dia sedang membuka masuk ke dalam ruang Maha Kudus di surga. Bait Allah di surga. Oke. Lalu sesudah itu kapan dong? Kapan dia turun ke bumi ya kalau menurut si siapa tadi namanya? Edson. Ya. Jadi tidak lagi masuk perhitungan di situ, Pak. Oh, tidak lagi. Tidak lagi. Jadi nggak akan datang lagi. Oh, enggak. Jadi nanti akan datang. Kan itu, Pak, untuk membangkitkan orang-orang benar tadi. Itu kapan? Nah, itu tidak dikatakan lagi. Oh, itu ajaran terakhirnya. Ya. Jadi Kristus yang sudah memasuki Bait Allah di surga mulai tanggal 22 Oktober 18. Disitulah Kristus mempersiapkan dirinya untuk membangkitkan orang-orang benar. Dan orang yang masih hidup akan diangkat nanti 1000 tahun, dan orang yang berdosa itu akan mati. Semuanya yang mati itu tertidur. Dan nanti setelah 1000 tahun maka Yesus bersama dengan umat, dengan kota suci ini akan turun kembali ke bumi. Gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa gereja Advent yang sekarang ini tidak lagi menaruh percaya pada kedatangan Tuhan di tanggal tertentu. Tidak. Jadi masa penantian mereka sebenarnya udah sama dengan masa penantian kita. Ya. Tuhan sudah dekat. Ya, sudah dekat. Tetapi kita tidak tahu, nobody knows kapan Tidak dia tahu. persis datang. Tidak tahu. Sudah di situ posisi Ya. gereja Advent sekarang. Jadi tidak tahu sampai persisnya tanggal berapa. Tapi yang pasti sejak tanggal 22 Oktober 1844 ini kerajaan Tuhan, kedatangan Tuhan ini makin dekat. Dan itu terlihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sejarah kehidupan ini. Ya, 1844 sebelum Perang Dunia Pertama kan. Nah, berarti Perang Dunia Pertama 1914 yang dimulai itu menunjukkan bahwa ini kedatangan Tuhan makin dekat lagi. Karena ada perang. Ada perang dunia 1 kan, 1914 1918. Lalu kemudian berikutnya 1939 Perang Dunia Kedua. Ini makin dekat lagi. Berarti sekarang ini memang di dalam konsep teologis ini kedatangan Tuhan itu sungguh-sungguh semakin dekat. Begitu. Oke. Nah, satu lagi Pak yang kecil. Kan kalau sesudah mati itu orang nggak ada lagi ya kalau menurut Advent. Kalau sudah mati kan tadi Kan kalau yang mati tidur kan sebelum kerajaan 1000 tahun. Iya. Sesudah kerajaan 1000 tahun itu mati ya udah toh. Kalau nanti 1000 tahun setelah Kristus datang kembali, udah tidak ada sama tidak sekali. ada lagi, Pak. Iya. Jadi kematian yang sekarang ini adalah yang sedang terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun itu berlangsung itu Masih bisa dibangkitkan. dan Yang benar yang dibangkitkan. karena ia hanya semacam tidur begitu ya. Ya, tidur. Oke Pak ya, sekarang saya ingin, ini kan ajaran atau pandangan gereja Advent. Ya. Nah, bagaimana gereja-gereja, sebutlah gereja-gereja reform misalnya, atau gereja-gereja Protestan secara umum memandang, atau gereja secara umum memandang cara pandang gereja Advent, terutama pada dua aspek tadi. Pada Advent pertama soal kerajaan 1000 tahunnya, yang kedua pada aspek kedatangan Tuhan. Gimana Pak? Jadi dalam gereja Advent itu mengapa punya cara berpikir seperti ini? Karena mereka memahami apa yang dikatakan Alkitab itu sebagai nubuat. Nah, pada sisi yang lain, di dalam gereja-gereja reformasi tentunya Alkitab juga berisi nubuat. Tetapi di dalam memahami nubuat Allah itu, biasanya gereja-gereja yang ekumenis, gereja-gereja reformatoris, termasuk juga gereja Katolik dan sebagainya itu, yang itu memahami penafsiran. Ini masalah penafsiran, Pak, masalah hermeneutik. Dalam penafsiran itu dianjurkan tidak menggunakan satu metode saja. Jadi dalam hermeneutik yang sifatnya apokalips ya, atau yang eskatologi itu dianjurkan
misalnya kitab Wahyu itu membaca dengan 4 metode. Jadi ada yang pertama tuh metode namanya preteris. Ya, metode preteris itu adalah satu metode yang mana nubuat dalam Alkitab itu terjadi pada saat itu saja. Oke. Ya, pada peristiwa itu saja. Sudah selesai. Selesai. Jadi gitu ya. teks ini udah nggak ada berfungsi lagi. Untuk yang ke depan tuh Iya, tidak oke. gitu. Atau yang kedua yang disebut dengan pendekatan historis. Jadi historis itu seperti kalau kita nih membaca Alkitab lalu kita ada kejadian, lah ini sedang tergenapi. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah sebagai penggenapan dari apa yang telah tertulis oleh kitab suci. Wah, ini pandemi nih sudah ada di dalam sangkakala Allah keberapa ini begitu ya. Jadi ditarik dari peristiwa historis ke dalam teks gitu. Oke. Atau yang ketiga adalah pendekatan futuris. Oke. Nah, pendekatan futuris ini adalah sifatnya tadi meramalkan tadi. Oke. Nah, berarti melihat peristiwa-peristiwa ini menunjuk kepada sesuatu yang akan datang. Nah, ini yang seringkali dipakai juga. Nah, gereja-gereja reformasi ataupun gereja-gereja di luar itu yang atau yang Katolik itu melihat bahwa berita Alkitab di samping ini ada nubuat dan sebagainya, tapi ada unsur yang disebutkan sesuatu yang spiritual. Gitu. Jadi yang spiritual itu adalah supaya umat bukan lagi memperhitungkan mengenai angka 1000 tahun, ya, tetapi umat melihat apa maknanya bagi rohani mereka. Jadi di situ ditarik sesuatu yang lebih idealis, karena itu sebut yang spiritual itu adalah satu pendekatan idealis tentang maknanya di dalam kehidupan umat manusia di masa kini yang melihat firman Tuhan yang disampaikan secara figuratif terhadap berita-berita yang sifatnya apokalips atau eskatologis. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi karena perbedaan hermeneutik ini maka lahirlah pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, gereja-gereja kalau berdasarkan 4 pola penafsiran tadi, itu gereja Advent itu membacanya dengan cara bagaimana? Jadi yang pertama pasti ada unsur historis, ya kan? Yang gereja Advent ini? Ya, historis dan yang futuris. Kalau gereja Advent, kalau gereja-gereja ekumenis secara umum itu biasanya ada yang pertama aja, preteris, yang sudah berlaku di Alkitab itu selesai sampai di situ. Oke, ada bagian-bagian seperti itu ya. Atau yang kedua, yang keempat, Pak, pendekatan yang spiritual idealis. Nah, seringkali itu yang dimainkan antara nomor 1 yang preteris dan yang masuk yang keempat yang spiritual atau idealis begitu. Oke, Pak Yo. Ini kan ajaran semacam ini kan terutama soal akhir zaman misalnya tadi kan itu kan bukan hanya dari gereja Advent. Ada bermacam-macam orang meramalkan ini itu. Sebelum kita mengakhiri percakapan, apa pesan Pak Yo kepada para pemirsa kita, kepada umat Kristen ketika kita atau ada orang yang berbicara tentang akhir zaman dengan segala detil-detil dan hal-hal yang menarik di dalamnya? Silakan Pak Yo. Ya. Jadi kedatangan Kristus yang kedua atau parousia adalah bagian dari iman Kristen. Kita sebagai orang percaya harus mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi, untuk mengadili setiap orang. Namun, untuk menentukan kedatangan Kristus tidaklah tepat jikalau kita terjebak untuk menghitung. Sebab sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan bahwa kedatangan Dia itu bersifat sangat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, berarti tidak ada yang tahu mau mengajarkan supaya kita harus senantiasa waspada, harus senantiasa berjaga-jaga. Justru dengan waspada dan berjaga-jaga tanpa harus mengetahui waktunya, kita akan melakukan segala tugas kita dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara yang optimal. Kita ingin memberikan yang total kepada Tuhan, supaya saat Tuhan Yesus datang yang kedua, kita dapat mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan di atas muka bumi. Oke. Baik, Pak, terima kasih atas
penjelasan yang diberikan kepada kita semua pada episode kali ini. Dan sahabat YKB, bila ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan, silakan kirimkan ke kami melalui nomor 0812 8188 9191 0812 8188 9191. Berakhir juga percakapan kita pada episode kali ini, dan terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.